Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aki Wardana. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis zakat mal dan zakat mal yang ada di dalam Al-Quran dan zakat mal kontemporer. Apa saja itu jenis-jenis zakat mal? Yaitu ada zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat barang temuan atau rikas, zakat profesi, zakat perusahaan, zakat saham, zakat investasi, dan zakat uang simpanan atau deposito. Adapun zakat emas dan perak atau logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam mulia yang telah mencapai nisab dan haul. Adapun syarat-syaratnya yaitu mencapai nisab dan haul setelah dikurangi hutang dan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua yaitu zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak yaitu zakat yang harus dikeluarkan atas binatang ternak yang kita miliki seperti unta, kerbau, sapi, kambing, atau domba. Ketentuan zakat hewan ternak ini yaitu mencapai nisab hewan ternak dalam setahun, menghasilkan komoditas, dimanfaatkan alat produksinya, dan digembalakan. Kemudian yang ketiga yaitu zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan setelah masa panen dari hasil pertanian. Jika telah mencapai nisab zakat pertanian yaitu sebesar 652,8 kg gabah atau 520 kg untuk hasil panen berupa makanan pokok. Jika selain makanan pokok, maka nisabnya disamakan dengan makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Besaran zakat pertanian ada dua, yaitu pertama apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Nah, jika air yang diairi dengan cara disiram atau menggunakan alat atau irigasi, maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah sebanyak 5% dari hasil panen. Kemudian yang keempat yaitu zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, adalah aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%. Syarat-syarat zakat perdagangan yaitu mencapai nisab atau sebanyak 85 gram emas, kemudian mencapai haul 1 tahun, kemudian dikurangi hutang dan kebutuhan mendesak termasuk gaji karyawan. Kemudian yang kelima, zakat barang temuan rikas, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang kita temukan di dalam tanah, ya, bukan di atas tanah, yang disebut dengan harta karun. Harta yang ditemukan dalam bumi dapat dibagi menjadi 3, yaitu harta yang dimiliki tanda-tanda kaum kafir non-muslim, yaitu barang yang sejak masa jahiliyah sebelum ada Islam disebut rikas. Kemudian yang kedua, harta yang tidak memiliki tanda-tanda yang kembali ke masa jahiliyah, maka dapat dibagi 2 kembali. Jika ditemukan di dalam bebatuan atau jalan disebut luqatah atau barang temuan. Jika ditemukan di dalam tanah dan terpendam maka disebut dengan kanzun atau harta terpendam. Kemudian yang ketiga, harta yang berasal dari dalam bumi disebut ma'dan, yaitu barang tambang. Kemudian yang keenam, zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan atas pendapatan yang didapat dari profesi atau pekerjaan seseorang. Jadi ketika kita bekerja mendapatkan uang, maka uang itu wajib dizakatkan setiap tahunnya. Sebagai contoh, seorang profesi dokter, tentara, pilot, karyawan, dan lainnya. Nisab zakat profesi berapa sih? Yaitu nisabnya itu 85 gram emas dalam setahun. Perkiraan harga emas contohnya asumsinya misalnya 914.000 per gram. Nisab gaji setahun dikali 914.000 harga emas dikali 85 gram nisab sama dengan 77,9 juta. Nah, jika ingin mengeluarkan sebulan maka dibagi 12 bulan. Dapat disimpulkan nisab zakat profesi wajib dikeluarkan apabila menerima gaji sebesar 6,5 juta per bulan atau sekitar 77, sekian dalam setahun juta. Kemudian zakat yang ketujuh yaitu zakat perusahaan. Ulama kontemporer melakukan dasar hukum. Ini merupakan zakat kontemporer, yaitu ada zakat perusahaan, zakat saham, zakat profesi, dan zakat investasi, uang simpanan, dan deposito. Zakat perusahaan yaitu ketika ulama kontemporer mendasarkan hukum zakat perusahaan ini menilai supaya kias itu zakat perusahaan disamakan dengan zakat perdagangan. Zakat perusahaan bersama dengan investasi. Bedanya zakat perusahaan nisabnya adalah dengan nisab perdagangan itu 85 gram emas.
Kemudian yang ke-8 zakat saham. Zakat saham adalah zakat yang dilakukan atas kepemilikan saham atau surat bukti persero dalam suatu perusahaan terbatas atau PT sesuai dengan nilai jumlah lembar sahamnya. Selain itu, zakat saham yang hendak dibayarkan oleh muzaki, pembayaran zakat dilakukan dalam bentuk saham yang ada di daftar efek syariah atau DES. Jika saham tidak tercantum dalam DES, namun bisnis utama saham penerbit tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka dibolehkan, tapi hanya dapat diterima sebagai sedekah atau infak. Zakat saham wajib ditunaikan jika total harga saham bersama dengan keuntungan investasi dividen sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul selama setahun. Kemudian zakat yang terakhir kontemporer itu ada zakat investasi dan zakat uang simpanan dan deposito. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang macam-macam zakat mal, penjelasan zakat mal, dan juga yang ada di dalam Al-Quran termasuk zakat kontemporer yang saat ini. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.